Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Nursipa Faradina dengan nomor induk mahasiswa 23140221 dari program studi PGSD Universitas Trilogi. Di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa menurut para ahli untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI NPD. Ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama adalah teori perkembangan bahasa menurut para ahli. Yang kedua adalah gangguan dan hambatan perkembangan bahasa pada anak. Yang ketiga, cara mengoptimalkan perkembangan bahasa pada anak. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah cara mengatasi speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Teori perkembangan bahasa yang pertama adalah menurut Piaget. Piaget mengemukakan perkembangan bahasa adalah hasil hubungan yang erat antara anak dan lingkungannya, ditambah dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif dan pengalaman bahasa anak. Selanjutnya yaitu menurut Vygotsky. Vygotsky menyatakan anak belajar bahasa dari orang dewasa secara kolaboratif. Setelah itu, diinternalisasikan dan secara sadar digunakan sebagai alat berpikir dan alat kontrol. teori perkembangan yang ketiga adalah menurut Chomsky. Chomsky mengemukakan sebuah teorinya bahwa Perolehan bahasa pada seseorang atau anak sudah dibawa sejak lahir, karena ia dibekali dengan sebuah alat pemerolehan bahasa yang kemudian dikenal dengan Language Acquisition Device. Semua anak akan memperoleh bahasa pada porsi yang sama. Hal ini tidak ada hubungannya dengan faktor kognitif lainnya seperti IQ. gangguan dalam perkembangan bahasa pada anak. Pertama adalah disfasia, gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak pada usianya. Gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara yang ada di otak. Anak dengan gangguan ini pada usia setahun belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna, misalnya kata mama atau papa. Gangguan yang kedua adalah gangguan disintegratif pada anak-anak atau childhood disintegrative disorder. Pada usia 1-2 tahun, anak tumbuh dan berkembang dengan normal, kemudian kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Anak berkembang normal pada usia 2 tahun pertama seperti kemampuan komunikasi, sosial, bermain, dan perilaku. Namun kemampuan itu terganggu sebelum usia 10 tahun. Yang terganggu diantaranya adalah kemampuan bahasa, sosial, dan motorik. Gangguan yang ketiga adalah sindrom Asperger. Gejala khas yang timbul adalah gangguan interaksi sosial ditambah gejala keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak dengan gangguan ini mempunyai gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, ditandai dengan gangguan penggunaan beberapa komunikasi nonverbal, seperti mata, pandangan, ekspresi wajah, dan sikap badan. Tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Gangguan yang keempat adalah gangguan multisystem development disorder. Gangguan ini digambarkan dengan ciri-ciri mengalami problem komunikasi, sosial, dan proses sensoris, yaitu proses penerimaan rangsang indrawi. Ciri-cirinya yang jelas adalah reaksi abnormal, bisa kurang sensitif atau hipersensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan, suhu, dan sensasi indera lainnya. Sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik, tetapi bukan karena tidak tertarik. Minat berkomunikasi dan interaksi tetap normal, tetapi tidak bereaksi secara optimal dalam interaksinya. Ada masalah yang terkait dengan keteraturan tidur, selera makan, dan aktivitas rutin lainnya. Cara untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama, sering mengajak anak mengobrol. Yang kedua, selalu tanggapi ucapan anak. Yang ketiga, bantu dengan gerakan tangan. Dan yang keempat, hentikan berbicara menggunakan bahasa bayi. Yang kelima, bermain telepon-teleponan. Yang keenam, membacakan cerita pada anak. Yang ketujuh, ajak anak bernyanyi. Pokok bahasan yang terakhir adalah mengenai speech delay. Apa itu speech delay? Speech delay atau keterlambatan bicara adalah keterlambatan kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Anak yang mengalami speech delay sebenarnya mampu bicara untuk mengucapkan kata-kata, tapi kesulitan dalam menghubungkannya. Pada kondisi ini,
Anak tidak mampu menyampaikan isi pikirannya dengan baik sehingga kata-katanya sulit dipahami. Ada beberapa penyebab speech delay atau keterlambatan bicara. Yang pertama yaitu kurang stimulasi bahasa. Yang kedua, terlalu banyak screen time. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan umum pada anak. Yang keempat adalah gangguan oral motorik. Kelima yaitu masalah pendengaran. Cara mengatasi speech delay, pertama, sering ajak anak berbicara. Yang kedua, batasi waktu bermain gadget. Dan yang ketiga, bebaskan anak aktif bermain di luar. Yang keempat, ajak bernyanyi. Yang kelima, ajak membaca buku bersama. Yang terakhir adalah terapi bicara atau ditangani oleh ahlinya. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.